Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. LEXO atau dibaca Lixo. Ini adalah sebuah, ya teman-teman bisa lihat ya, dari judul foldernya saja sudah GDI Trojan Win32 Lixo. Ya, ini adalah sebuah virus Trojan GDI. Dan ini bisa dibilang adalah salah satu virus Trojan GDI yang tua di samping dari Mims atau Monoxide dan lain sebagainya. Yang dimana Lixo ini katanya terinspirasi juga dari Monoxide. Ya, ini adalah sebuah virus community creation yang saya nggak tahu penciptanya siapa, tapi saya tahu virus ini dari Pankoza. Tapi ini bukan ciptaannya Pankoza ya. Sekarang kita akan langsung lihat dari filenya. Nah, uniknya di sini adalah virusnya itu tidak terintegrasi satu dalam exe gitu ya, dalam sebuah exe. Tidak. Tapi di sini ada source-nya yang dimana semuanya ini terpisah dan bisa kita lihat satu persatu di sini. Seolah-olah kayak gitu ya. Jadi kayak contohnya di sini master boot record yang akan di-replace-nya itu akan menggunakan apa? Di sini menggunakan this image file yang dimana seolah-olah kita kayak menginstal si master boot record yang akan di-replace-nya gitu ya. Semuanya di sini terlihat gitu ya. Bahkan termasuk ikonnya aja dari file virusnya saja ini ditunjukkan di sini. Jadi tidak diintegrasi dalam satu file langsung di sini gitu ya, seperti itu. Dan kebetulan di sini saya menemukan dua file. Yang satu yang akan merusak, yang satu lagi yang bentuknya safe. Sebenarnya kalau dari segi payload itu sama saja, cuman kalau yang destruktif itu akan ada tambahan, yaitu master boot record kita akan di-replace. Jadi sekarang kita akan coba yang destruktif aja. Tapi ingat, jangan lakukan ini di PC asli. Kita lihat dulu dari filesnya. Di sini ukurannya 473 KB. Ya, harusnya Trojan GDI memang kecil-kecil. Itu kalau yang zaman dulu rata-rata memang kecil-kecil seperti ini. Gitu ya, dengan details yang nggak ada keterangan apapun di sini. Seperti itu ya. Saya menggunakan Windows 7 di sini karena ini adalah Trojan GDI yang termasuk tua. Sekarang kita akan langsung coba jalankan saja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, seperti biasa, sudah tradisi gitu ya dari dulu gitu bahwa Trojan GDI Community Creation itu pasti akan ada jendela peringatan seperti ini. Ya, peringatan, kamu akan menjalankan program yang sangat berbahaya yang membuat sistem kamu akan tiada, akan membuat data hilang semuanya, dan akan ada payload atau mungkin tampilan-tampilan yang flashing dan juga ada suara-suara yang mungkin kedengarannya tuh kayak nggak enak didengar gitu, katanya seperti itu. Yaudah, kita yes aja, dan final warning seperti biasa 2 kali ya. Kita yes, dan apa yang akan terjadi? Belum terjadi karena masih menunggu, masih preparation. Ya, ternyata di sini Lixo membutuhkan MSV CP140.dll, tapi sayangnya di Windows saya nggak ada. Apakah Windowsnya masih jalan? Apakah si virusnya masih jalan? Dan ternyata virusnya kok malah jadi kayak ada suara apa nih ya? Ini adalah suara dari virusnya bener-bener ya. Tapi nggak ada tampilannya loh. Ya memang karena virus zaman dulu rata-rata payloadnya agak lama gitu ya. Tapi ini suaranya unik kok, tiba-tiba ada kayak suara. Ya, oh ternyata langsung stop working. Wow, tadi ada file yang missing yang ternyata dibutuhkan, dan yang kedua sekarang langsung stop working. Ternyata ini adalah virus awal-awal yang dimana memang tidak stabil, tergantung sistemnya. Ini itu bisa dibilang kasusnya memang sangat wajar untuk Trojan GDI pada masanya. Jadi teman-teman menggunakan Windows 7 yang berbeda saja, yang menggunakan Ultimate, menggunakan Professional, menggunakan Home Premium, atau menggunakan Starter, itu akan berpengaruh juga. Termasuk di sini nih. Coba deh sekarang kita sekali lagi. Bisa nggak ya kalau misalnya kita coba? Kita yes, dan apakah masih ada jendela peringatannya? Kalau misalnya masih, ya memang sudah error gitu ya. Dan suaranya, apakah ada? Belum, ya udah ada. Seperti ini. Kalau kita lihat dulu dari task manajernya, task manager tidak di ini ya, tidak di close gitu ya, tidak di hidden gitu ya. Seperti biasanya harusnya di hidden ya, tapi ini enggak sama sekali. Lixo-nya di sini seperti ini. Kalau kita end process, apakah bisa? Kita end process. Oke, di end process
tidak kenapa-napa. Tidak seperti virus memes yang di end process langsung malah memblue screen-kan si PC-nya. Di sini enggak sama sekali. Normal semuanya. Pasti teman-teman akan banyak yang beranggapan kalau begitu virusnya tidak akan mereplace dari master boot record-nya. Salah. Master boot record sudah di-replace dari awal. Seperti itu. Tapi permasalahannya adalah apakah berhasil atau tidak. Karena virus ini memang termasuk awal-awal, jadi sangat wajar kalau seperti ini. Namanya juga community creation gitu ya. Nah, yaudah deh. Kita mau lihat dulu dari si payloadnya. Apakah kalau pakai yang versi safe ini bisa atau enggak? Coba ya. Kita yes dulu kalau misalnya versi yang ininya apakah bisa atau sama saja. Kita lihat ya. Versi yang tidak destruktifnya. Sama saja. Kita membutuhkan file ini. Apakah bisa ya kalau diinjeksi ya? Kita nanti coba deh ya. Dan suaranya apakah masih ada? Iya, masih ada. Seperti itu ya. Masih tetap ada di sini. Kita end proses, kita yes, dan oke, sudah ter-end proses. Kita membutuhkan file ini ternyata. Kalau misalnya katanya mau menjalankan. Apakah bisa kalau dimasukin? Oke, sekarang saya akan coba masukkan file ini. Kalau misalnya bisa gitu ya. Oke, sekarang saya sudah masukkan. Kira-kira bisa atau enggak? Kita coba lagi dan kita yes, yes. Apakah masih berpengaruh atau tidak? Kita coba dan ya. Padahal saya sudah memasukkan loh filenya ya. Ini nih filenya, MSVCP140. Ini adalah semacam kayak visual C gitu ya, runtime. Itu memang dibutuhkan gitu. Saya sudah memasukkan, tapi di sini kasusnya ternyata masih tetap missing. Saya coba masukkan ke dalam sistem 32 di sini. MSVCP. Oke, ini yang versi ini ya, 140. Sudah saya masukkan, tapi tetap dianggap missing di sini. Ya, artinya apa? Artinya ini memang sudah tidak bisa. Ada error tertentu yang mungkin memang harusnya ya menggunakan versi Windows yang khusus. Ini masalahnya adalah Trojan GDI yang lama ya. Di zaman dimana masih Windows 7 tuh masih bisa dipakai. Bahkan Windows XP pun masih bisa dipakai. Dan Lixo ini di Windows XP itu bisa dipakai. Tapi katanya ya, tapi yang jadi masalah adalah mungkin ada spesifikasi khusus. Entah itu mungkin karena saya menggunakan versi yang Service Pack 1, jadi ini nggak bisa. Ya sudah, jadinya seperti ini. Dan ada suara lagi. Pasti sama seperti tadi. Ada suara lagi. Ya, suara dari si ininya, dari si virusnya. Dan masalahnya adalah virusnya langsung tiba-tiba close the program, nggak bisa. Seperti itu ya. Oke, yang terjadi adalah kalau misalnya kita restart PC-nya, apakah PC-nya selamat atau tidak? Harusnya sih sudah di replace master boot record-nya. Tapi sekarang kita coba buktikan, apakah benar sudah di ini dan sudah di replace master boot record dari PC kita. Seperti inilah ya. Jadi bagaimana? Ini adalah salah satu virus Trojan GDI yang tua ya, walaupun memang bisa dibilang memes sama Monoxide dan kawan-kawannya itu masih lebih tua, tapi yang ini unik sekali. Bagaimana? Teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Coba sekarang saya hard reset lagi dan tampilan GDI-nya agak unik ya. Kayak gini gitu ya, dengan tulisan yang serba warna-warni, ada tampilan yang dimana ini kayak noise, padahal ini cuma gambar tapi kayak di slideshow doang kok. Dengan tampilan yang jatuh ke bawah seperti itu. Ya, jadi bagaimana? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ada yang udah pernah nyoba virus ini juga, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Jadi ini bagaimana virusnya? Apakah gagal, nggak bisa digunakan, atau bagaimana? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang seperti itu ya. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.